menyusup lebih dalam ke dalam perut bumi. Provinsi Kepulauan Bawean Kangean dalam ancaman. Kekacauan yang disebabkan oleh bencana alam juga Penari api, bahaya di tanah Madura. Part 3. Serangan berbahaya di Provinsi Madura dan Provinsi Kepulauan Bawean Kangean. Kehancuran dimulai. Provinsi Madura terguncang. Setelah kemenangan Annisa melawan ular abu, Madura mulai merasakan ketenangan sesaat. Namun, badai berikutnya tidak lama datang. Kekuatan es serpent yang sebelumnya berhasil dikalahkan ternyata masih memiliki pengaruh besar terhadap alam sekitarnya. Serangan berikutnya tidak datang dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk ancaman yang jauh lebih besar. Bencana alam yang disebabkan oleh gangguan energi api yang mengalir tak terkendali mulai melanda seluruh provinsi Madura. Tanah mulai retak, laut menghempas ke daratan dengan kekuatan yang luar biasa, dan langit terlihat seperti terbakar. Annisa, yang sedang beristirahat, merasakan perubahan besar di atmosfer. Dengan kekuatan api yang ia kuasai, ia mulai menyadari bahwa ancaman kali ini bukan hanya berasal dari ular abu tetapi lebih besar. Ternyata, es serpent tidak hanya menciptakan kebakaran, tetapi juga memengaruhi keseimbangan alam, menyebabkan ledakan vulkanik dari beberapa gunung yang ada di Madura dan sekitarnya. Salah satu gunung yang meletus adalah Gunung Sembung yang berada di bagian timur Madura. Gunung tersebut mengeluarkan lahar panas yang langsung menghancurkan pemukiman penduduk. Annisa, sebagai blazing dancer, bergegas menuju lokasi, mengendalikan kekuatan apinya untuk meredam sebagian besar lava yang mengalir. Namun, teriknya api tersebut bukan hanya dari lava, tetapi juga dari amukan energi yang datang dari ular abu, yang ternyata telah menyusup lebih dalam ke dalam perut bumi. Provinsi Kepulauan Bawean Kangean dalam ancaman. Kekacauan yang disebabkan oleh bencana alam juga mulai merembet ke provinsi sekitar, termasuk Bawean Kangean Kepulauan yang berada di utara Madura. Dengan medan yang jauh lebih terpencil dan kondisi alam yang lebih rentan, wilayah ini langsung terhantam oleh gelombang besar yang datang dari laut. Ular abu tampaknya menggunakan kekuatan alam sekitarnya untuk memperburuk situasi dan menghancurkan lebih banyak wilayah. Bawean, yang terkenal dengan keindahan pantainya, sekarang dipenuhi dengan badai pasir dan hujan abu yang sangat tebal. Tidak hanya itu, teror dari ular abu menyebabkan serpihan-serpihan besar yang terlempar dari lautan ke daratan, merusak struktur bangunan di Bawean dan Kangean. Penduduk setempat terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, sementara kekuatan alam terus menyerang tanpa henti. Annisa segera memimpin tim penyelamat untuk membawa warga ke tempat aman, tetapi semakin lama, bahaya semakin besar. Ia tahu bahwa serangan ular abu tidak hanya terjadi di Madura, tetapi juga telah merambah ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dengan kekuatannya, Annisa terus melawan angin kencang dan badai, sementara ia berusaha menstabilkan kondisi yang semakin memburuk. Serangan terburuk, kehancuran besar di Bawean Kangean. Pada saat yang sama, ular abu menyerang kembali dengan bentuk yang lebih mengerikan. Ia menciptakan tsunami abu gelombang besar yang tidak hanya menghancurkan pantai Bawean, tetapi juga membawa lahar dan api. Gelombang tersebut membakar semua yang ada di depannya, termasuk tanaman, rumah,
bahkan sebagian besar alam yang ada di sekitar pantai. Anissa, yang terdesak dengan situasi ini, mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dengan menggunakan celurit Madura, ia menciptakan lingkaran api raksasa untuk menghentikan tsunami abu yang datang. Api tersebut tidak hanya berfungsi untuk memadamkan sebagian besar lahar dan abu yang menyebar, tetapi juga untuk melindungi warga yang sedang bersembunyi. Namun, ketika Esther kembali dengan kekuatan penuhnya, ia mulai menciptakan tsunami abu yang lebih besar lagi. Sebuah pertarungan epik antara Anissa dan musuhnya pun tak terhindarkan. Dengan latar belakang langit yang mendung penuh dengan abu, Anissa melawan dengan segala kemampuannya, menghujani ular abu dengan api yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi makhluk itu semakin kuat, mengendalikan abu dan tanah, semakin mendekati akhir dari pertempuran yang mencekam. Pertarungan epik di tengah tsunami abu. Anissa kini berada di tengah pusaran badai api dan abu, berusaha melawan makhluk yang tak hanya berbahaya, tetapi juga tak kenal ampun. Badai terus mengamuk, dan tanah yang hancur semakin menyulitkan gerakannya. Namun, dengan tekad yang kuat, Anissa membuat keputusan berani. Ia harus mengorbankan sebagian besar energi apinya untuk menyegel kekuatan ular abu sekali dan untuk selamanya. Cameo, mobil balap di Yogyakarta. Seorang anggota tim Fast dan Furious yang telah terlihat sebelumnya di Yogyakarta, melaju cepat menuju Madura setelah mendapatkan informasi tentang peristiwa yang terjadi. Ketika ia melihat kehancuran di Madura, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, meskipun ia tidak tahu ancaman besar apa yang masih akan datang. Siapakah ia dan bagaimana ia akan terlibat dalam pertempuran yang lebih besar ini? Berlanjut ke part terakhir dalam judul 3, Blazing Danger, Bahaya di Tanah Madura.